Jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan. Nah, sebelum kita mulai acara sekolah minggu pagi ini, kita mau pujikan lagu Sering Nyinar. Musik. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Sebentar, kami akan memulai sekolah minggu pada hari ini. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, agar apa yang kami dengarkan berguna untuk kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Halo, selamat pagi teman-teman. Wah, senang sekali Mbak Ria hari ini bisa ketemu lagi dengan teman-teman walaupun masih dalam keadaan sekolah minggu online. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting kita tetap sehat, bahagia, gembira ya, dan tetap bisa melakukan aktivitas dengan mematuhi prokes ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Nah, teman-teman, hari ini kita kan sudah mulai masuk minggu kedua atau minggu pertama Mei ya. Nah, minggu pertama Mei. Teman-teman tahu nggak Mei itu bulan keberapa? Iya, benar sekali. Mei itu bulan ke-5. Nah, hari ini Mbak Ria pengen kita diskusi atau bahas sesuatu tentang satu kata dengan 5 huruf, yaitu ada yang tahu nggak? Satu kata ini berhubungan dengan sifat yang suka mengatakan yang sebenarnya. Ya, apa itu? Oh iya benar, juga sifat yang tidak curang. Jujur ya, Jujur. Jujur. Hari ini kita mau belajar tentang satu kata, yaitu jujur. Nah, sebelumnya kita mau buka dulu satu ayat di Alkitab kita di dalam Lukas 16 ayat 10. Ya, adik-adik siapkan dulu Alkitabnya. Lukas 16 ayat 10. Mbak Ria yakin teman-teman sering nih, atau ayah ibu di rumah tuh sering dengar ayatnya ini ya. Sudah siap? Lukas 16 ayat 10 kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, teman-teman, untuk lebih menariknya, Mbak Ria punya satu teman nih yang akan muncul setelah ini. Kenalan dulu ya, namanya Vincent. Nah, teman-teman, Mbak Ria mau bercerita tentang teman Mbak Ria yang namanya Vincent. Nah,
Vincent ini adalah seorang tukang cat rumah, pagar, perahu di sebuah desa yang sangat terpencil. Nah, Vincent ini terkenal sangat jujur teman-teman. Karena apa? Kalau dia ngecat rumah, dibayarnya mintanya secukupnya aja. Jadi dia nggak mau berlebih. Kalau misal dia dimintai bantuan untuk mengecat pagar kayu atau ditambah dengan mengecat tembok, dia juga menerima bayar dengan semampunya yang menyewa tenaganya. Nah, dia sangat terkenal dengan kejujurannya dan kesederhanaannya, sampai suatu ketika dia itu sangat kelaparan ketika mau tidur karena saking dia tidak punya makanan. Nah, suatu hari ada seorang pengusaha yang datang ke desanya. Nah, kemudian pengusaha itu sangat membuat kagum penduduk desa. Suatu hari si Vincent ini dipanggil sama pengusaha tadi untuk memperbaiki atau mengecat rumahnya. Nah, kemudian bertemulah Vincent dengan pengusaha. Tapi di tengah perjalanan si Vincent ini ketemu sama temennya. Wah, temennya memberikan selamat. Wah, selamat ya, kamu dapat pekerjaan dari pengusaha itu. Keren loh kamu loh. Nanti jangan lupa minta bayarannya yang lebih. Kan kamu bisa minta itu 1 keping emas. Biasanya kamu mintanya 2 keping tembaga kan? Kata Vincent apa? Tidak, aku akan tetap meminta bayaran sebagaimana orang-orang desa biasa membayar aku. Kamu ini gimana? Ini kesempatanmu cari uang. Apa kamu mau lapar terus? Gitu kata temannya Vincent. Tapi Vincent tetap ngomong, tidak, aku harus tetap mengenakan atau memberikan cas biaya itu sama seperti kalau orang desa membayarku. Ya sudahlah, aku ini temanmu, aku ini mau membantu, tapi kamu nggak mau dengerin saranku, kata teman Vincent. Akhirnya temannya marah karena nasihatnya tidak didengarkan Vincent. Vincent lalu jalan lagi ke tempatnya pengusaha itu, dan pengusaha itu sangat menerima dengan baik. Oh, kamu Vincent ya, yang sangat terkenal di desa ini. Oh, aku ada pekerjaan, ini tolong dicat ya, dan ini tolong dicat. Baik tuan. Nah, kamu minta bayaran berapa? Kalau orang desa membayarku itu 2 keping tembaga saja tuan. Cukup buat mengecat rumah ini? Cukup, itu biaya yang biasanya dibayarkan oleh orang desa di sini tuan. Baiklah, aku tidak akan mengurangi gajimu. Ya sudah, silakan dicat. Kemudian si Vincent mengecat rumah, mengecat perahu. Tapi tiba-tiba si Vincent tahu ada perahu yang sedang dicatnya itu ada lubang di tengah perahu. Kira-kira kalau perahunya berlubang, apa yang terjadi teman-teman? Nanti perahunya bisa tenggelam kalau pas digunakan. Kemudian Vincent mengambil inisiatif untuk menambal dasar perahu tadi. Tak tok, tak tok, tak tok. Padahal tadi pengusaha bilang dia pengen memperbaiki perahunya enggak kan? Cuma ngecat aja. Tapi Vincent tetap memperbaiki dasar perahu, dan akhirnya perahunya jadi. Vincent dibayar berapa? 2 keping tembaga. Vincent pulang, dan keesokan harinya pengusaha ini pergi ke sebuah kota. Nah, dia datang sendiri nih teman-teman ya. Terus disambut oleh kerabatnya. Wah, kamu datang. Loh, lah mana keluargamu? Gitu. Keluargaku di perahu yang satunya, nanti nggak cukup kalau kami bertiga gitu. Hah? Perahu yang satunya? Loh, itu kan dasarnya bolong, ada yang berlubang. Nanti kalau dipakai bisa tenggelam. Loh, lah kok kamu nggak bilang? Loh, itu mau tak perbaiki hari ini. Wah, kemudian si pengusaha sama kerabatnya itu
lari ke sungai teman-teman, nyari keluarganya, dipanggil gitu, nggak ada yang nyaut, nggak ada suara sama sekali. Wah, pengusahanya nangis, aduh istriku, aduh anakku, tolong, di mana Bu, Ma, Dek? Nggak ada teman-teman yang nyaut. Kemudian waktu pengusaha ini nangis, aduh istriku gimana? Aku menyesal, aku tidak bersamaan dengan istriku karena kusuruh di perahu satunya. Kemudian ketika pengusaha ini nangis, tibalah perahu istrinya sama anaknya. Terus kemudian, loh, lah kok kamu bisa sampai sini pakai perahu ini? Oh iya, ini ternyata perahunya sudah diperbaiki sama tukang catmu itu. Wah, tukang catnya siapa teman-teman? Vincent ya. Jadi kemudian pengusaha ini setelah selesai dari kunjungannya di sebuah kota lain, dia pulang, dia lalu nyari Vincent. Vincent, aku berterima kasih sekali kepadamu karena berkat kamu, berkat kejujuranmu, berkat kerajinanmu, berkat kebaikan hatimu, kamu menyelamatkan keluargaku. Ini tak kasih 100 keping emas. Vincent bingung, 100 keping emas buat apa? Ini terlalu banyak Tuan. Tidak, itu tidak terlalu banyak karena kamu sudah menyelamatkan keluargaku. Apa jadinya kalau kamu enggak menambal perahu itu? Nah, kemudian dari saat itu juga Vincent mendapat 100 keping emas dan kemudian dia mendirikan sebuah usaha pengecatan rumah atau jual cat atau apapun yang berhubungan dengan bambu. Nah, teman-teman, tadi sudah dengar ya cerita dari Vincent, seorang tukang cat yang sangat jujur di desanya, yang walaupun dia tidak diperintahkan menambal kapal oleh seorang pengusaha, tetapi dengan kebaikan hatinya dia tetap menambal lubang di tengah kapal. Sehingga apa? Sehingga keluarga dari pengusaha itu selamat. Kira-kira apa yang terjadi ketika seorang Vincent tidak melakukan kebaikan hatinya? Tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya itu bukan tugas Vincent ya. Pengusaha tadi bilang bahwa dia pengennya cuma ngecat perahunya saja. Tetapi kenapa Vincent, kok ada lubang besar? Tak tambal aja, walaupun itu tidak masuk dalam pekerjaan Vincent, tapi dia dengan kebaikan hatinya. Dan tetap dia bilang bahwa upahnya itu upah mengecat, bukan upah menambal kapal. Nah, dari sini teman-teman, buah dari kejujuran Vincent apa teman-teman? Iya, benar. Dia itu dipercaya oleh orang-orang. Nah, walaupun si Vincent ini adalah seorang yang sangat tidak berada. Jadi kalau makan itu menggantungkan hidup dari pemberian tetangganya dari hasil mengecat rumah ya. Tapi dia dibujuk sama teman-temannya. Vincent, ya kamu itu minta lebih. Habis ini kamu dikasih pekerjaan sama pengusaha lu, itu bayarannya harus mahal. Tapi Vincent bilang, tidak, aku tetap pengen dibayar sebesar yang biasanya aku mengecat rumah atau mengecat perahu, tidak lebih. Nah, waktu si Vincent ini ditanya sama pengusaha, kamu mau bayaran berapa? Dia bilang, seperti biasanya aku mengecat rumah saja. Oh, baiklah ya, pengusaha sangat setuju dengan harga yang diberikan Vincent. Tetapi apa yang terjadi? Vincent mengetahui ada kapal yang lubangnya di tengah ya, bocor teman-teman ya. Nah, akhirnya si Vincent ini
berinisiatif dengan kebaikan hatinya, dengan kejujurannya, dia berinisiatif tanpa diminta tolong sama pengusaha untuk menambah perahunya. Nah, waktu tiba di seberang, si pengusaha bingung, loh, tadi keluargaku di mana? Ya, kata salah seorang yang suka memperbaiki perahu, loh, itu tadi perahu yang ditumpangi keluargamu itu bocor loh Tuan, itu nanti bisa tenggelam. Wah, langsung pengusahanya nangis teman-teman ya. Teman-teman tadi sudah lihat. Nah, ternyata dengan kebaikan hati Vincent, dengan kejujuran hatinya Vincent, satu keluarga itu selamat teman-teman. Itu hal kecil yang dilakukan oleh Vincent. Dia mengetahui ada satu kerusakan, tetapi ini bisa saja dia bilang ini bukan pekerjaanku, ngapain ya? Ini aku tuh cuma ngecat perahu, tapi aku nggak mau ini nambal lubang kapalnya ini, nggak usah ini. Gitu bisa ya teman-teman. Tapi Vincent nggak seperti itu. Nah, tadi di Alkitab bilang bahwa kalau kamu setia dalam perkara-perkara kecil, kamu juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara-perkara besar. Nah, tadi dia sangat setia pada hal kecil, mengecat perahu. Tetapi dia tahu ini kalau tak biarin aja, ini bisa celaka ini. Akhirnya dia menambal perahunya tadi. Dan apa yang terjadi teman-teman? Kalau kita setia dalam hal kecil, kalau kita bersyukur saja dalam hal kecil, Tuhan tahu, Tuhan melihat kita ya, dan Tuhan pasti akan mempercayakan hal-hal besar juga. Jadi dimulai dari hal kecil, bagaimana Tuhan pengen melihat kita setia nggak sama hal kecil ini. Kalau kita nggak setia sama hal kecil, Tuhan juga tidak akan mempercayakan hal yang besar. Jadi pokoknya utamanya adalah di Alkitab bilang barang siapa setia dalam hal kecil, dia juga setia dalam hal besar. Supaya aku bisa dapat hal besar gimana Mbak? Kamu harus setia dalam hal kecil dulu ya. Jadi kita bisa dipercaya oleh Tuhan melakukan hal-hal besar. Wah, hal-hal besar itu apa? Silahkan adik-adik berimajinasi sendiri. Mungkin suatu hari adik-adik jadi ilmuwan, menemukan mesin waktu, atau suatu hari teman-teman menjadi dokter seperti cita-cita teman-teman. Itu hal-hal besar di kepala teman-teman. Apa yang menjadi hal-hal besar yang pengen teman-teman raih? Dari sekarang kita harus setia dalam hal-hal yang kecil terlebih dahulu, supaya kita bisa dipercaya Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar. Nah, itu ya teman-teman, cerita pendek dari Vincent tadi memberitahukan kita bahwa kalau kita setia dalam hal kecil, Tuhan tahu, Tuhan melihat, dia akan pasti mempercayakan sebuah atau berbagai banyak hal besar. Itu ya teman-teman. Jadi ingat Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam hal-hal kecil, ia setia juga dalam hal-hal besar. Jadi kita harus jujur, bersyukur, setia dalam hal-hal kecil. Itu ya teman-teman. Cerita pendek dari Mbak Ria hari ini, renungan diskusi kita pada hari ini, Mbak Ria cukupkan. Kita nanti bisa ketemu di lain waktu di minggu-minggu berikutnya. Terima kasih. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bahagia, tetap sejahtera, tetap sehat, jaga kesehatan ya teman-teman. Tetap pakai masker kalau mau pergi kemana-mana. Tetap minum vitamin, makan yang banyak, istirahat yang cukup, dan jaga jarak. Jangan lupa cuci tangan. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sudah mendengarkan firman Tuhan kan teman-teman?
Sebelum mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri sekolah minggu online hari ini. Tuhan Yesus, berkati dan sertai teman-teman kami yang akan beraktivitas. Jagai kami semuanya ya Tuhan, agar terus sehat dan bersemangat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum mengakhiri sekolah minggu hari ini, kita membacakan lagu Sakjeke Aku Nderek Gusti. Musik.